Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah lahirnya dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berpusat di Damaskus yang memerintah pada masa 661 hingga 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Kita akan fokus membahas Umayyah I di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahan. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Ia sekaligus menjadi khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 90 tahun memerintah, Daulah Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 14 kali. Di antaranya mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, hingga Marwan bin Muhammad. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat makmur dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju Barat Daya benua Eropa, yakni Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya Cordova, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenees. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Khawfiki. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi yang pertama di Spanyol, kemudian Afrika Utara, mulai dari Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, kemudian Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia kecil seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Umayyah di Damaskus memiliki perkembangan kebudayaan. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau qadhi menjadi profesi tersendiri. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan mencetak uang sendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Yang keempat, memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang kelima, Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi meningkatkan pembangunan, diantaranya membangun panti-panti untuk orang yang cacat dan pekerjanya digaji secara tetap oleh negara. Selanjutnya membangun jalan raya yang menghubungkan antar daerah kekuasaan. Selanjutnya membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Umayyah di Damaskus juga memiliki perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi seperti Ubaid ibnu Syariah Al-Zurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan dikembangkan terus-menerus. Yang keempat, bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung,
dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain yang pertama adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan kepada aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya suatu persaingan yang tidak sehat antara keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa lalu. Sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir, maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Selatan atau Bani Qawl yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin merunci. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang kesatuan dan persatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan di bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup untuk memikul beban berat pada saat ia mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama Islam cukup sangat kurang. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan juga golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Akumulasi dari berbagai penyebab tersebut serta golongan dari faktor-faktor lainnya yang mungkin tidak diuraikan dalam pembahasan ini mengantar dinasti yang hampir satu abad berkuasa ini ke jalan keruntuhannya. Dinasti Umayyah diruntuhkan oleh kekuatan politik dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah 144 Masehi.